sukses apa sih sebut sukses itu? Mungkin sukses itu salah satunya adalah berhasil meraih yang direncanakan. Nah itu sukses. Kalau tidak direncanakan berarti bukan sukses, kira-kira gitu. Jadi menang lotre itu bukan sukses tuh. Kalau kaya karena lotre bukan sukses. Tapi kalau merencanakan, lalu kemudian diusahakan, ada kerja keras dan tercapai, nah itu sukses. Nah kemudian nerusin yang sampaikan Tom tadi. Jadi bagi saya, kita, Tom dan lain-lain, yang penting itu tadi yang sampaikan, membuat kita ini punya kesiapan. Apa sih kesiapan itu? Punya kompetensi, yang tadi disebutkan, punya skill, punya karakter. Jadi ada karakternya. Karakternya apa? Karakter kerja keras, kerja tuntas, ulet, tangguh. Itu karakter kinerja. Lalu karakter moral. Apa karakter moralnya? Jujur, berintegritas, rendah hati, menghormati orang. Itu karakter moralnya. Punya kompetensi, punya skill. Itu unsur kesiapan. Lalu ada satu lagi yang disebut kesempatan. Nah kesempatan itu di luar kendali kita. Sebagian kesempatan kita nggak bisa atur. Kalau kesempatan itu terbuka di depan kita, tapi kita tidak punya kesiapan, maka nggak jadi sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan. Karena kita tidak punya kesiapan. Di sisi lain, kalau punya kesiapan nggak ketemu kesempatan, nah itu bisa bikin frustasi juga tuh. Tapi begitu kita punya kesiapan, begitu ada kesempatan terbuka. Terus tadi ada yang tanya di situ, saya lupa tadi namanya siapa. Karena kan Tom cerita soal trust. Terus dia tanya, how to build trust? Trust itu kalau boleh saya komentar, minimal unsurnya ada 3. Apa yang membuat seseorang itu dipercaya? Nomor 1, dia punya kompetensi. Kalau tidak punya kompetensi, nggak dipercaya. Misalnya nih, ada yang mau datang ke saya. Atau gini, Tom saya boleh nggak pinjam mobilnya? Saya ngomong ke Tom. Lalu Tom pasti tanya, Anies bisa nyetir nggak? Udah berapa tahun nyetirnya? Ya, punya SIM nggak? Bisa nyetir nggak? Nomor 1 ditanya kompetensi. Saya kompeten nggak? Kalau saya nggak punya kompetensi, dia nggak akan percayakan tuh kuncinya ke saya. Karena saya nggak punya kompetensi. Jadi nomor 1 untuk bisa dapat trust harus ada kompetensi. Terus yang kedua, yang buat orang itu dipercaya apa? Kalau berintegritas, integrity. Dengan ada integrity, maka saya akan tahu yang dia katakan adalah yang dia perbuat. Itu utuh. Yang dia pikirkan adalah yang dia katakan dan yang dia perbuat. Itu integritas. Unsur ketiga adalah intimasi, kedekatan. Kalau kompeten, berintegritas, nggak ada kedekatan, bangun trust itu sulit. Nah, jadi 3 pembentuknya. Kompetensi, integritas, sama kedekatan. Lalu apa yang membuat trust itu turun? Yang membuat trust itu turun apa? Self-interest. Self-interest. Jadi kalau punya self-interest, itu pasti akan ngalamin masalah tuh. Karena self-interest itu yang mengurangi. Jadi kalau saya buatkan rumus nih, buat rumus ya, itu kompetensi tambah integritas tambah kedekatan, kemudian minus self-interest atau kepentingan pribadi. Nah, ini saya tulis di kertas nih. Nih, mudah-mudahan kebaca. Ini gimana bacanya nih? Kita gini. Jadi trust itu sama dengan kompetensi kompetensi plus integritas plus kedekatan minus self-interest. Nah kalau orang self-interestnya besar sekali, maka nilai trustnya tuh tergerus. Kompetensinya tinggi, integritasnya tinggi, kedekatannya, tapi self-interestnya tinggi. Turun tuh angkanya. Tapi 0 juga nggak mungkin self-interest itu 0.
Harus imbang aja. Nah, self interest itu harus bisa sejalan dengan public interest. Kalau self interest sejalan public interest, maka you're good. Jadi ini kira-kira pembahasan soal trust dan pembahasan soal sukses. Teman-teman, doakan teman-teman berjalan 2 minggu ke depan saya akan banyak keliling. Mudah-mudahan nanti kalau malam kita sempat live lagi. Oke, Tom, kita akhiri di sini. Terima kasih buat Terima kasih semuanya. Salam hangat, salam hormat. Sampai jumpa di live TikTok berikutnya ya. Thank you. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam semua.